Sudah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Rashid Bahaki. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang static routing. Oke, jadi untuk routing sendiri itu adalah sebuah cara untuk menghubungkan antara router dan router agar saling terhubung, agar saling bisa mengeping satu sama lain atau mengirimkan paket satu sama lain. Dan untuk kali ini saya akan menjelaskan static routing. Di mana static routing adalah sebuah cara di mana administrator ini dapat mengatur jalur dari routingan tersebut. Kali ini saya akan menjelaskan routingan ini dengan tiga router eh, menggunakan IP public, satu IP public dengan cara di sini saya menggunakan simulator FNG. Langsung saja kita akan membuat topologi dari sebuah routing ini, stack routing. Yang pertama kita akan pastinya akan membutuhkan perlu mikrotik. Saya akan tiga tiga mikrotik. Ini di sini saya sudah tiga punya mikrotik. Lalu kita perlu dua router. Maaf, dua komputer. Lalu kita memerlukan cloud atau kita akan kalian anggap saja ini adalah IP public. Kita akan merapikan dulu. Oke, untuk awal-awal kita akan mengkonekkan semua router ini ke dalam jaringan masing-masing ya. Oke, mungkin untuk topologinya akan jadi seperti ini. Untuk awal-awal kita akan men-start dulu sebelum recordingnya ya. Akan memasuki dari router tersebut dulu. Kita akan menunggu. Kita akan menunggu. Nah, kita know karena kalau tidak itu akan sangat panjang. Kita akan menambahkan sistem identity dulu. Misalkan ini router satu. Lalu, ini router 2. Dan fungsi dari sistem identity ini adalah untuk membedakan setiap router yang ada. Karena jika kita memiliki banyak router itu akan membuat kita kerepotan untuk mencari salah satu dengan MAC address ya tentunya.
Ini router 3. Baik, jika sudah, saya akan hubungkan router ini menggunakan DHCP client dan saya akan menjelaskan semuanya menggunakan DHCP client dengan cara seperti ini. Di interface 1. Di router 1. VDNS default bound. Nah, jika seperti ini sudah terhubung ke sini ya. Dan setelah ini kita perlu menyalakan semuanya dengan Romon. Hah? Record. Ah, udah record. Udah mulai record. Uh, kita ini baru kita akan enable atau kita akan menggunakannya di GUI saja ya, karena kalian sudah bingung dengan CLI. Kita akan pindah ke GUI aja di router street. Kita akan langsung ke Winbox. Kita sudah mempunyai Winbox. Kita akan menyalakan tools Romon enable. Oke. Jadi kayak seperti ini. Romon yes. Nah, kalau kita lihat ini dia sudah aktif di Romon ya. Bisa aktifkan Romon di sini juga dengan cara seperti itu. Romon yes. Nah, di sini sudah aktif Romonnya dan terakhir adalah di sini. Nah, semuanya sudah terkonek di Romon. Kita sudah mengaktifkan semuanya di Romon. Sekarang kita tinggal cek di Winbox. Konektor Romon. Nah, di sini sudah ada ya. Kita sudah menghubungkan ini dengan Romon. Sekarang kita bisa masuk. Oke. Ini nah, ini kita sudah masuk di router board 2. Kita di sini akan
Oh ya, saya lupa bilang di sini kita mempunyai dua cara ya untuk mengkonfigurasi Roman. Untuk mengkonfigurasi static routing. Kita sudah masuk. Ya, sini kita sudah memiliki eh, dua, dan kita akan membuat satu winbox lagi. Roman, ini dia. Nah, di sini kita sudah mengset tiga. Selanjutnya kita akan mengkoneksikan ini semua menjadi satu. Karena di sini kita kan sudah mendapatkan DHCP client, jadi kita terhubung semua ya. Anggap saja DHCP client ini adalah eh, IP public. Kita akan mengkoneksikannya dengan address. Ini kita sudah mendapatkan DHCP client ya. Ini terhubung ke Ether 3, Ether 2. Oh, kita akan mengkonekkan ini ke komputer terlebih dahulu. Oke, di sini dari komputer adalah ini karena pertama Ether 2. Jadi ini kita akan menggunakan 2020 1/24. Kita akan menggunakan 30 aja ya. Karena kalau 24 itu terlalu banyak. Nah, seperti ini. Sudah, kita akan men-chatting juga di sini dengan cara IP. Terus habis itu ketikan. Karena ini di perangkat sini, jadi kita harus membedakan IP-nya ya. Dan 130 ini hanya bisa dipakai oleh dua klien. Kita tulis gateway-nya. Gateway yaitu 21. Itu IP ini ya. Nah, ini kita sudah menghubungkan ini dengan ini. Kita sudah menghubungkan. Jika kalian mengeping ini, kalian bisa mengeping 20.20.20.1 ya. Nah, bisa kita sudah terhubung dengan ini. Kita akan menghubungin ini dengan address yaitu 30.30.30. Dengan cara mengkonfigurasi di sini dengan membuat digunakan Ether 3 detik 1/30. Kita sudah membuat dua ini ya. Dan selanjutnya kita akan routing di bagian router 2 ya. Ini adalah cara pertama, yaitu menghubungkan satu-satu. Kita ininya satu-satu ya. Ini router 3, berarti kita perlu router 2 yaitu ya router 2. 2 itu perlu terhubung dengan Ether 3. Oh ya, saya lupa. Net ini adalah cara DCP untuk menghubungkan ke uh, Winbox ya. Kalau enggak kalian akan menggunakan salah ya.
Ini adalah router 2. Jadi kita akan menambahkan router 2 ke Ether 3. Berarti kita di sini kemudiannya Ether 2 di sini kan 30 titik satu ya di sini addressnya 30 titik 1. Berarti di sini kita akan membuat 30 titik 30 titik 30 titik 2 slash 30. Lihat ini 30 itu, dan di router 1 itu 40 titik 1. Lihat, ini router 1. Oke, jadi ini akan bisa terhubung ke sini ya. Ini sudah memiliki IP, tapi kita belum routingnya. Kita baru menambahkan address pada ini. Lalu selanjutnya kita akan membuat di router 3 address. Router 3 itu adalah ini 3. Lalu di sini kita akan memberi address di at rb2 rb2 40 atau di sini kita akan menggunakan 40 titik. Nah, di sini karena di sini 40 titik 1 ya, yang menghubungkan antar ini titik 2 30. Ini di ether 3. Dan selanjutnya untuk mengonekkan ke PC kita perlu ini lagi, yaitu 50 itu ether 2 slash 30 ya. Kita akan mengkonfigurasi IP address di laptop ya. 50 titik 50 titik 50 titik di sini berarti dulu dan 30 menggunakan gateway 50 titik 50 titik 1. Mengapa kita menggunakan gateway 20.1? Karena jalur keluarnya adalah di sini, di ether 2 dari router 3. Ether 2 dari router 3 itu nih, ether 2 yaitu 50.1 adalah jalur keluar terdekat dengan yang lainnya. Jadi itulah static routing ya. Gateway kita menggunakan jalur keluar terdekat. Misalkan kayak ini gateway-nya tuh Ether 2, ini gateway itu Ether 1 gitu. Nah, seperti itu ya. Kita akan lanjutkan ini. Dengan mengkonfigurasi root. Kita akan mencoba router 2 ke MikroTik 1 dulu ya. Router 2 ke MikroTik 1, ini router 1 berarti di MikroTik. Nah, ini MikroTik 2, kita akan mencoba ping ke router 1 dengan cara ping, yaitu ini terhubungnya melalui ether 3 berarti 33.1. Nah, begini. 33.1. Nah, lihat ini bisa ya, ini terhubung. Lalu kita akan ping 40.40.2. Lihat ini bisa juga jika kita ping 4 ping 40 maaf 50.50.50 titik kedua itu tidak akan bisa karena kita belum yang namanya routingnya. Kita belum routing ya ini.
timeout ini. Lihat paket log semua ya. Sudah. Ini. Itu Nah, Naruto host. Tertulis di sini adalah Naruto host. Kita belum mengerut. Jadi sekarang mari kita root. Pertama dari router 1 agar mengenal semuanya dengan cara IP roots. Itu dengan menghubungkan semuanya ya. Kan ini 0, 20, 30. Sekarang untuk mengenal ini kita perlu 40, 40, 40 titik 0 slash 30 dengan gateway-nya berarti ether 2 dari mikrotik 2 yaitu adalah 32 30 2. Nah, tapi jika kalian ingin menggunakan ether, kalian harus menggunakan yang ini nih. Tapi jika kalian IP, kalian gunakan ini. Oke, seperti itu. Kita akan lihat. Set. Nah, ini active static. Selanjutnya kita akan menemukan yang 50. 50, 50, 50, 50. 0 slash 30 dan gateway-nya sama seperti yang tadi yaitu titik 30, 30, titik 2. Nah, seperti ini. Seperti ini. Nah, ini insya Allah sudah terhubung semua. Selanjutnya kita akan merouting router 2 IP routes. Kita akan mencari yang berapa ya? 30 ya, yaitu 20. Kita belum memiliki 20 itu. Kita berarti kita akan 20 titik 0 slash 30 dengan gateway itu dengan terdekat oleh itu ether 3 30 titik 1 titik 1. Kita kan oke. Nah, lihat active static. Lalu selanjutnya adalah yang 50. 60 titik 50 titik 50 titik 0 slash 30. Kalau ini yaitu berarti dengan ether 3. Ether 3 dari mikrotik 3. Ether 3 dari mikrotik 3 yaitu 40.2. 40.40.2. Lihat ASG dan ini kita sudah terkonek empatnya ya. Ini sudah kenal ini dan ini. Sudah mengkonekkan router 2. Kita kan mengkonfigurasi router 3. IP routes kita akan menambahkan 20 30. 20 30 titik 0 slash 30 dengan gateway 40 titik 1. 40 titik 1. Ya, sudah. Dan kita akan melakukan hal yang sama dengan selanjutnya ya, yaitu yang belum adalah 30. Seperti ini. 20 titik 0 slash 30. Kita akan menggunakan gateway yang sama karena apa? Karena di sini lihat di sini adalah ini tuh gateway terdekat. Jadi kita nggak bakal pakai ini atau pakai ini. Karena keluar jalurnya hanya ini doang ya. Ini atau ini. Ini atau ini. Kayak seperti itu. Jadi kita akan memakai ini
untuk menghubungkan ini ke sini kita memerlukan ini. Kita akan melewati sini dulu. Jadi kita akan menghubungkan ini ke ini. Yaitu 30. Dengan gateway yang sama yaitu 40 40 40 Oke. Baik, di sini sudah mengenal semuanya juga. Dan untuk hal selanjutnya kita akan mengetes ping ini sampai ke VPCS ya. Dengan cara seperti ini. Maaf. More. New box. Tekan. Daftar rombongan. R3. Ya, sabar. Kita akan mencoba ping 50 kita kan ping di bagian awal dulu yaitu 30 titik 20 hmm, 20 kita kan mengeping ya. Maaf, ping 20 nah, lihat ini kesan semuanya. Sebentar. Oke, maaf tadi ada gangguan sedikit. Selanjutnya kita akan mencoba ping ini ke Mikrotik 3 dengan cara kita akan memping 40 sabar. Hingga error. Dan ini kita akan di sini kita akan kita akan mencoba ping 40.40.40.2. Nah, ini sudah bisa. Kita akan ping langsung ke 50.50.2. Nah, lihat sudah bisa. Tentu kita bakal trace dengan cara trace terus IP-nya yaitu 50.50.50.50.50.2 dengan tambahan strip P besar 1. Nah, ini bisa. Jadi mungkin untuk IP statik dengan cara pertama itu sudah selesai. Kita akan melanjutkan dengan cara yang kedua, yaitu ini mungkin cara yang lebih gampang tapi untuk proteksi keamanannya ini mungkin agak kurang karena ini akan mencakup seluruhnya ya, yaitu dengan mengganti semua destination address-nya dengan mengganti destination address-nya yaitu seperti ini. Kita akan mengganti destination address yaitu dengan 00 ya. Ya, ini adalah default. Nah, ini adalah default. Dan untuk gateway ini sama aja ya. Nah, seperti ini. Ini seharusnya ini mencakup semuanya ya. Oh, ini adalah 1.30.30.2, yaitu ini berarti kita bakal pakai Ether 3 seperti ini. Set. Ini karena mungkin di sini sudah ada destination address, jadi kita mungkin tidak akan bisa menggunakan defaultnya ya. Oke, jadi ini mungkin kita akan kembalikan saja ke asalnya, yaitu asalnya tadi tuh 30 ya. Yang tidak ada adalah 40. Kira kan sudah 30 dengan ether dengan
20.2. Oke, lihat ini sudah bisa ya. Jadi yang cara kedua itu kita hanya bakal mengubah destination address itu menjadi 000. Untuknya itu tidak bisa karena kita kan hanya membuat konektor Romona ya. Tapi untuk yang lainnya mungkin akan bisa karena kita tidak ada 000 ya. Seperti misalkan untuk reachable Ether 2-nya, kita bisa menggantinya dengan 000 slash 0. Seperti ini adalah default. Nah, ini bisa. Ini artinya mencakup semuanya. Ini yang stepnya. Sebenarnya ini seperti ini otomatis ya. Ini kita juga bisa berubah jadi nol. Yang gini, yang AS ini kita bisa ubah menjadi nol. Nah, ini mungkin karena udah ada dua, jadi ini udah mencakup semuanya guys. Oh ya, ini jadi kita kalau nggak salah, kita sudah tidak perlu ini. Jadi kita tuh ini sudah mencakup semuanya. Jadi kita tuh nggak perlu nambahin lagi. Tapi kekurangannya ya, di sini tuh kalian kalau misalkan mencolokin di semua port itu dia bakal langsung terhubung. Misalkan ada orang yang iseng terus masukin ke langsung ke port kalian. Misalkan ini kalian punya router ya dengan colokan tiga gini. Ini ada bolongan router ya. Lalu tuh kalian tuh ini kan router yang buat ke lainnya. Nah ini ada satu port kosong. Yang mana itu kalau kalian eh port yang tidak dikonfigurasi dengan static ya karena kita menggunakan 00 jadi semuanya mencakup semuanya itu bakal masuk dan itu bakal terhubung jadi bakal bisa oke mungkin untuk routing statiknya sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.